Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat wal jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para guru, para hujaz, bapak, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa perjalanan hidup yang Allah amanahkan kepada kita, 1 tahun sudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung bulan Desember tahun lalu. Allah kabulkan sampai dengan penghujung bulan Desember tahun ini. Oleh karena itu tidak ada kalimat yang mulia di sisi Allah selain kita mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan, berbagai nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan seluruh anugerah kenikmatan itu semata-mata hanya untuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini Al-Fakir bisa bermuajah, berjumpa, dan alhamdulillah diberikan amanah untuk sama-sama melaksanakan berbagai aktivitas pasca kita bangun dari tidur, dengan catatan bahwa kita seluruh amal yang telah dilakukan semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah anugerahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu pula tertuju kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema yang disampaikan tadi sebagaimana tertayang juga di layar, kita akan membahas satu tema yang mungkin ada sedikit berbeda lah, ya, supaya kemudian ini sarana untuk muhasabah kita. Karena ketika manusia terlahir ke alam dunia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pastikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia yang terlahir ke alam dunia, siapapun dirinya, keturunan
dia jenis kelaminnya apa, pasti dia dalam kondisi fitrah. Makna fitrah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, saat kita sebelum terlahir ke alam dunia, sempat kita semua sebelum lahir dalam usia 4 bulan. Ada satu dialog yang Allah gambarkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, Allah memastikan sebagaimana firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kamu? Kemudian kita menjawab pada saat itu, qalu bala syahidna, betul ya Rabb, engkau adalah Rabb kami. Ini pernyataan ikrar yang semata-mata merujuk pada apa yang telah baginda Rasul pastikan, bahwa setiap manusia terlahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah. Maknanya itu, rujukan dari ayat tadi baginda Rasul jelaskan bahwa kefitrahan itu adalah memastikan bahwa kita terlahir ke alam dunia dalam kondisi keyakinan kita hanya kepada Allah, dan kita mengakui bahwa Rabb Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta kita. Nah, oleh karena itu maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, lanjutan hadis tadi, bahwa orang tuanya lah yang akan menjadikan bayi yang terlahir ini dia jadi majusi, jadi Yahudi maupun Nasrani. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita akan mengembalikan suasana kefitrahan itu dengan cara apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 yang tadi Al-Fakir sampaikan di dalam muqaddimah. Sebelum itu Al-Fakir ingin memastikan dulu, apakah kita saat ini dalam kondisi sehat walafiat? Sehat? Berakal sehat? Alhamdulillah. Kenapa Al-Fakir tanya begini? Karena hanya orang-orang yang tidak berakal sehatlah Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada mereka taklif dengan aturan-aturan dan perintah-perintahnya. Sebagaimana baginda Rasul juga ingatkan bahwa 3 hal yang akan diangkat oleh Allah catatan amalnya. Yang pertama adalah orang itu berakal sehat, bisa dibolak-balik. Yang kedua adalah dia dalam kondisi tidak tidur, dan yang ketiga dia dalam kondisi sudah berusia balik. Kita semua udah balik gak ya? Pak Haji sudah ya? Udah semuanya udah balik ya. Berakal kan sehat ya? Tidak dalam kondisi gila. Yang ketiga kita semua udah bangun Pak ya. Nah, berarti tertaklif ya Pak, bahwa kita wajib melaksanakan sholat subuh. Apalagi alhamdulillah tadi kita sudah tunaikan sholat subuh berjamaah. Yang kedua adalah kita lanjutkan dengan thalabul ilm, dan ini adalah kewajiban yang telah tertaklif atas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, menjustifikasi bahwa pertama, hanya orang-orang yang beriman saja yang layak dan pantas menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Pak ya. Kenapa? Karena syarat mutlak, syarat pertama yang wajib terpenuhi orang ingin meraih derajat takwa itu harus ada imannya dulu di dalam dadanya. Dan kemudian syarat mutlak orang-orang yang akan menempati kelak di yaumil jaza, di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Nah, oleh karena itu ketiga hal, iman, takwa, dan tempat yang telah disediakan oleh Allah, tempat yang layak bagi mereka adalah surga. Maka apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat ini paling tidak ada 3. Nah, ya, ada 3 hal yang Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, yang pertama, ayat ini dikhususkan dengan menggunakan harfun nida, kalimat seruan yang Allah sampaikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Indikatornya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau bahasa anak-anak kecil, jadi tidak wahai bagi orang-orang yang tidak beriman, gitu ya. Maka wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengikrarkan di dalam hati dan lisannya, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa bikutubihi wa birrasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka orang-orang ini kemudian Allah perintahkan, dan setiap yang Allah perintahkan oleh orang-orang yang beriman pasti mampu dan bisa untuk dilakukan. Sebuah kepastian ini karena kelayakan Allah memerintahkan tidak semata-mata mereka yang diperintah itu tidak akan mampu, pasti orang itu kemudian mampu untuk melaksanakannya. Maka yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja, tidak ada definisi yang lain. Apa saja yang datang dari Allah dalam bentuk perintah, laksanakan. Sehingga orang-orang yang beriman itu dengan Allah mengindikasikan mereka mampu, apa yang kemudian direspon oleh orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Ini kemudian menjadi salah satu hal yang amat sangat penting. Kenapa orang-orang yang beriman itu layak untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Setiap hal yang diperintah oleh Allah pasti mereka kemudian akan mampu untuk melaksanakan. Dan yang kedua, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada orang-orang yang beriman, dan pasti mereka akan mampu untuk menjalankannya. Nah, karena itu perintah inilah yang kemudian mengindikasikan bahwa orang-orang yang berimanlah yang akan mampu untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kemudian dalam rangka muhasabah kita, mampukah saat ini kita berkriteria sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita lihat kalimat yang pertama, perintah dari Allah dengan menggunakan fi'lul amar, kata kerja perintah, ittaqullah, bertakwalah. Jadi perintah, maka wajib hukumnya bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah wal tanzur, ini pun sama. Kalimatnya adalah dalam bentuk kata kerja, perintah pula. Jadi perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah wal tanzur, dan hendaklah dia memperhatikan, berintrospeksi diri. Nanti kita akan baca satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa muhasabah ini adalah sesuatu hal yang ditetapkan oleh Allah, kewajiban, hukumnya wajib. Siapa yang hendak untuk memperhatikan setiap hal yang telah terjadi itu, nafsu ma qaddamat, itu orang-orang kemudian diri kita yang berkriteria sebagai orang mukmin, maka kata Allah hendaklah dia memperhatikan ma qaddamat, apa-apa saja yang telah terjadi di masa lalu. Makanya kemudian
Al-Fakir tadi sampaikan, muhasabah ini atau perintah untuk bermuhasabah, berintrospeksi, diwajibkan kepada setiap orang-orang mukmin yang masih hidup. Betul tidak Pak ya? Yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup? Karena tidak ada perintah atau tidak ada taklif yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang sudah mati, yang sudah wafat. Maka perintah ini adalah bagi siapa saja ya yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin dan hari ini masih dalam kondisi hidup di dunia ini, ya, maka kemudian kenapa kita wajib berintrospeksi, bermuhasabah untuk menetapkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia panjang pada saat ini dan kemudian pada hari-hari mendatang, Allah sampaikan ligodin, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tafsir ini akan lebih panjang kita gali makna ligodin. Bisa hari esok, hari ini akhir bulan Desember, besok awal bulan Januari 2024. Bimakna ligodin. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ligodin bimakna hari kiamat. Hari ini ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah kita untuk mempersiapkan diri, persiapan untuk menghadapi hari pembalasan kelak di yaumil jaza. Setelah Allah perintahkan kita untuk berintrospeksi, untuk mempersiapkan diri masa-masa yang akan datang, maka perintah yang ketiga Allah ulangi, wattaqullah. Ketika kita masih diberikan usia panjang, kita lihat apa saja perintah Allah yang sudah dilakukan dan apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita masih melakukannya. Yuk sama-sama untuk melihat apakah ini sesuatu yang baik di sisi Allah atau tidak. Maka kata Allah, setelah kita tahu apa saja yang sudah kita lakukan dan kita belum lakukan, maka ketika kita masih diberikan usia panjang oleh Allah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hisab di sisi Allah apa yang sudah kita tunjukkan, apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, sedikit kita bermuhasabah tadi sebagai mukadimah, satu gambaran bahwa kita adalah sekarang alhamdulillah masih diberikan usia panjang. Apa yang harus kita siapkan di masa-masa yang akan datang. Baik, sesuai dengan tema yang kita akan bahas pagi ini berkaitan dengan ini ya, manusia tandingan Tuhan. Kita gambarkan sebagai sebuah ilustrasi. Coba kita sama-sama untuk menyimak, dan ini sebagai muhasabah. Sekali lagi kita muhasabah, menintrospeksi diri, berpikir sejenak tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu untuk persiapan kita di masa-masa yang akan datang yang harus kita lakukan. Baik, ada satu ilustrasi yang Al-Fakir sampaikan, ya, rapat pembangunan masjid. Karena ya ini juga kemudian bagian dari kehidupan kita, Pak ya, para takmir masjid. Satu malam warga di satu RT, satu RW di lingkungan mana saja lah Fakir gambarkan berkumpul untuk mendiskusikan pentingnya pembangunan masjid agar warga bisa sholat 5 waktu secara berjamaah. Biasa lah ya, normal ya. Satu hal yang satu hal yang normal saja, sesuatu hal yang biasa. Nah, kemudian pembangunan masjid, arah masjid apakah boleh dimusyawarahkan? Dari rapat itu kan untuk menentukan sebuah keputusan, hal apa saja yang akan dibicarakan. Nah, kemudian arah atau masjid mau menghadap kemana? Ya. Nah, kira
Kira-kira apa yang kemudian kita bayangkan tentang hal ini? Nah, ketika kemudian dalam musyawarah itu, mari kita sama-sama putuskan kira-kira masjid mau menghadap kemana. Ya. Nah, kira-kira arah masjid atau kiblat itu bisa dimusyawarahkan nggak, Pak? Bisa dimusyawarahkan. Mari kita sepakati, kita masjid, karena ini Masjid Al-Muttaqin ini melebar nih, kayaknya pas kalau menghadap ke selatan nih atau ke utara ini. Bisa nggak, Pak, didiskusikan? Bisa nggak, Pak? Ini sebagai ilustrasi. Tidak bisa lah ya. Ketika kita dalam satu perbincangan, di dalam riungan, di dalam majlis, ya, di dalam berkesepakatan musyawarah, kemudian menetapkan masjid mau arahnya kemana, bisa dimusyawarahkan nggak, Pak? Tidak, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumlah tiang penopang masjid, nah, kira-kira bisa nggak, Pak, dimusyawarahkan? Bisa nggak? Kita ingin masjid ini tiangnya 2 aja udah cukup dah, atau 3 aja, bisa nggak, Pak? Oke. Tentu tidak. Kenapa? Jumlah tiang masjid yang aman untuk menopang masjid harus ditetapkan oleh ahli bangunan, dan yang bermusyawarat di satu RT tadi semuanya bukan ahli pembangunan. Kemudian warna masjid, apakah boleh dimusyawarahkan? Ini catnya kebetulan apa ini, warna kuning apa baju nih? Kuning ya, atau krem ya? Ini catnya kita ganti aja nih tahun baru nih. Catnya apa, Pak? Mau apa, Pak? Mau putih, mau kuning, mau merah, mau hijau? Boleh nggak? Boleh nggak kita bermusyawarah menetapkan? Mari bapak-bapak kita putuskan sekarang. Ini warna masjid sekarang kita cat aja karena menghadapi tahun baru. Kira-kira warna apa nih? Boleh misalkan? Silakan. Siapa yang mau warna merah? Nggak ada, Pak. Silakan yang mau warna biru. Ada beberapa orang. Boleh nggak ditentukan begitu, Pak? Dimusyawarahkan. Ambil suara terbanyak. Boleh nggak? Tentu boleh, Pak. Ragu banget dan takut kejebak. Nggak ada, Pak. Nggak ada sanksi kok. Tenang aja. Serius banget ya. Warna apa yang bagus untuk masjid boleh dimusyawarahkan oleh warga yang sedang bermusyawarah. Yang tidak boleh itu adalah arah kiblat. Pintu mau berapa jumlahnya, boleh nggak dimusyawarahkan? Boleh dong, tentunya dengan berbincang dengan para ahlinya, ahli bangunan. Oke, ini gambaran pertama bangunan masjid. Baik, jihad fisabilillah. Tadi Al-Mukarram sudah menyampaikan tentang Palestina, teringat juga. Jihad hukumnya fardu, ini tidak perlu dimusyawarahkan karena hukum jihad sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa dong. Mari kita tetapkan, ambil suara terbanyak. Hukum jihad itu cuma sunnah, apalagi kemudian bagi kita haram gitu ya. Boleh nggak didiskusikan, Pak? Sama halnya tadi dengan arah kiblat, nggak boleh. Oke, kemudian penetapan pasukan muslim. Nanti kita ingat, Pak ya, ada perang Khandaq, perang Badar, ya, Pak ya. Rasulullah, jangan dikira kemudian Rasulullah itu tidak membahas tentang hal perang. Rasulullah tidak hanya membahas tentang bab akhlak, enggak. Bab perang dulu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, bagaimana kemudian mengadakan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, dan sebagainya. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW memindahkan pasukan ke dekat mata air atas usulan Al-Khabab bin Al-Munzir yang telah memahami medan peperangan. Jadi tidak saklek Rasulullah kemudian otoriter dalam hal ini, enggak. Rasulullah SAW memberikan kesempatan, siapa yang kemudian berpendapat yang baik dan logis kemudian diambil Rasulullah SAW. Kemudian menyongsong di dalam atau di luar Madinah, ya, saat perang Uhud sebagian sahabat mengusulkan agar melawan musuh di dalam kota Madinah, sementara mayoritas sahabat mengusulkan untuk melawan kafir Quraisy di luar kota Madinah. Baginda Rasulullah SAW memutuskan untuk menyosong musuh di luar kota Madinah. Jadi ada hal yang boleh didiskusikan, maksud Al-Fakir, ada juga hal-hal di dalam syariat itu
yang boleh untuk didiskusikan, ada yang tidak, ada yang boleh, gitu Pak ya. Baik, belum tergambar ini. Tidak semua hal bisa dimusyawarahkan. Oke. Dalam soal hukum, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam soal yang membutuhkan keahlian, serahkan kepada ahlinya. Dan 3, dalam soal teknis yang tidak membutuhkan keahlian, boleh dimusyawarahkan. Al-Fakir beberapa pekan yang lalu sakit tiba-tiba Pak, kaki dipijit-pijit sendiri nggak sembuh-sembuh Pak. Akhirnya kemudian manggil ahlinya, beliaulah ahlinya. Alhamdulillah dipijit sembuh Pak. Suruh memberikan testimoni, ya memang terasa sembuh gimana ya Pak ya. Nah, serahkan kepada ahlinya. Ketika kita bukan tukang pijit, tidak tahu mana batasan-batasan urat, mana batasan-batasan urutnya, kan beda Pak ya. Oke. Nah, oleh karena itu ada wilayah-wilayah yang boleh kemudian kita ambil tindakan sendiri, bisa menanyakan kepada ahlinya, dan sesuatu yang telah Allah tetapkan tidak bisa dikira-kira. Sholat subuh kan masih banyak waktu, masih baru bangun tidur, masih sehat, kenapa sih cuma 2 rakaat? Saya mah mau 4 rakaat aja, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Oh ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, ini dalam rangka muhasabah, mudah-mudahan sudah merupakan terbuka. Di mana ini? Sesuai dengan judul nggak Pak ya? Nanti sabar dulu Pak. Nah, baru ini naik sedikit. Ya, di negeri kita semua boleh, bahkan harus dimusyawarahkan. Terasa nggak Pak? Terasa nggak? Mulai ini. Gimana Pak Haji? Apa? Baik, nggak apa-apa. Hukum judi dimusyawarahkan. Mari kita ambil suara terbanyak. Kira-kira judi hukumnya haram atau boleh? Nah, ada Pak. Terus hukum zina pernah nggak? Mari kita diskusikan. Ini kan karena zina ini sekarang sedang merajalela. Ini apa yang harus kita ambil tindakan? Mari kita putuskan bersama. Salah satu hal misalnya LGBT, ya. Ada yang membolehkan Pak. Kan sama-sama makhluk Tuhan. Ya, mereka juga harus dilindungi, diputuskan, keluar aturan. Ya Pak ya. Tapi di sini untuk itu belum sih. Cuma ini di tengah kalangan manusia. Kemudian seolah-olah mau mengambil peranan siapa sesungguhnya yang berhak memutuskan hukum untuk manusia, karena sadar kita kan makhluk yang diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta, yang layak membuat aturan bukan kita. Iya, makanya alhamdulillah kita berada di dalam komunitas kaum muslimin yang telah Allah tetapkan. Kita tidak susah-susah lagi untuk membuat Al-Quran, iya Pak ya? Tidak susah-susah lagi membuat fikih, semuanya sudah ada. Mari kita bersama berkumpul untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan bab sholat. Enggak kan Burnya? Bahkan sudah ada fikih sholatnya, sudah ada Pak ya? Fikih ibadah tentang hal-hal yang berkaitan dengan seluruh aktivitas sudah disiapkan oleh Allah, ya, termasuk zina. Ingat nggak Bu? Ini mereview muhasabah ke belakang. Waktu Aagim nikah lagi, ingat ya? Wah, langsung terberak. Ya, boleh nggak nikah lagi Bun? Boleh kan? Tapi kemudian zina boleh tidak? Tapi siapa yang menjadi tolok ukur dan waktu itu menyeruak? Ada seorang anggota dewan, kemudian berzina dengan seorang artis. Malah itu dijadikan apa istilahnya Pak ya? Sosok figur yang dijadikan sebagai tolok ukur. Malah ini dikecam. Yang boleh yang melakukan kebolehan kemudian dikecam, yang ini malah menjadi figur, kan aneh Pak ya? Nah, ini kemudian
maksudnya sesuatu yang ketika kita berbicara tentang urusan manusia, kemauan manusia, terserah kemauannya manusia. Baik, sedikit-sedikit udah Pak ya, udah ada gambarannya ya. Manusia dibandingkan dengan Tuhan. Hukum miras dimusyawarahkan. Ya. Hukum miras tetap, Pak. Kenapa kemudian sekarang tetap ada di mana-mana? Jangan repot-repot, sebenarnya satu saja yang harus ditetapkan, ditutup pabriknya, cukup, Pak. Tapi masalahnya kemudian mau atau tidak. Kemauan itu merujuk pada kemauan manusia atau maunya Allah. Nah, ini mulai terbuka, Pak ya. Kita sama-sama ingin bermuhasabah saat ini. Karena sesungguhnya yang layak membuat aturan ketika Allah memerintah dan ketika Allah melarang, pasti ada maslahat dan manfaatnya. Tetapi ketika larangan Allah itu dilanggar, pasti banyak madaratnya. Iya, Pak ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu tidak memiliki kepentingan apapun kepada manusia, tapi justru Allah sayang dan kasih terhadap manusia yang Allah ciptakan dengan niat banget. Allah nyiptakan kita. Al-Fakir sering menyebutkan, Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa manusia ditetapkan segala hal yang akan terjadi terhadap dirinya. Satu orang manusia sudah ditetapkan segalanya oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi saat manusia kemudian terlahir ke alam dunia, Allah pun sudah siapkan, ini yang halal loh, ini yang haram, ini yang dibolehkan, ini yang tidak boleh. Sudah jelas, Allah atur sedemikian rupa. Nah, untuk melaksanakan semua itu nih, Allah sudah siapkan mataharinya, airnya, anginnya, pertumbuhannya, seluruhnya sudah disiapkan oleh Allah, dan gratis lagi, Pak. Dan gratis. Tapi manusia, itulah kemudian, makanya kemudian manusia tandingan Tuhan, membuat sesuatu ya. Sebetulnya Israel membunuhi sampai sekarang udah lebih dari 20.000 ya, yang dibunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Kalau mau, Pak, kalau mau katanya bertentangan dengan hak asasi manusia, kenapa kemudian PBB tidak berhenti gitu, cuma telunjuk dan tanda tangan? Kenapa tidak mau? Nah, itulah kemudian sifat manusia. Ini manusia ingin menandingi Allah. Dan kata saudara-saudara kita yang sudah wafat, bahkan kemudian keluarganya banyak bersyukur karena ini sarana Allah sayang kepada mereka. Cuma seolah-olah kemudian kita, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran, mereka mah sudah pasti masuk surga. Betul tidak, Pak? Ya kita wallahu a'lam, mudah-mudahan kemudian husnul khotimah juga, Pak ya. Kenapa yang kemudian menjadi masalah? Tidak ada kemauan siapapun, pada itu sudah melanggar ketentuan dan aturan yang mereka buat, tapi kemudian dibiarkan, ya Pak ya. Nah kemudian atas musyawarah Dewan Keamanan PBB ya Pak ya, tetap saja kemudian saudara-saudara dibantai, tapi pastilah kemenangan pasti terhadap orang-orang yang beriman, Allah sudah pastikan. Cuma kemudian kan sarana bagi kita juga nanti dampaknya ya, Allah akan menghisab kita juga, Pak ya. Kenapa kamu diam saja, minimal doa lah gitu kan, minimal sesuatu. Kenapa, Pak? Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang melindungi mereka ya. PBB yang notabene adalah satu organisasi tingkat dunia juga membiarkan saja karena mereka ada di dalamnya, punya kepentingan. Baik, itu tentang sejarah kita. Satu kesempatan nanti kita membaca tentang sirah. Nah, apakah tidak berbahaya jika semua hal dimusyawarahkan, bahkan hasilnya yang telah Allah haramkan menjadi dihalalkan? Yuk sama-sama renungi, Pak ya. Jelas bahaya. Kenapa? Karena termasuk kesyirikan dan berujung neraka yang penuh siksaan. Waduh, ternyata dampak
dan pengaruhnya terhadap kita juga Pak ya. Ketika kemudian sesuatu perkara yang sudah Allah tetapkan, ini yang halal, ini yang haram, kita mau milih yang mana? Bukan saja kemudian ini berimplikasi terhadap diri kita ya, tapi ini ditetapkan atau diputuskan oleh siapa? Yang memutuskan juga, yang memberikan akses ya, yang ikut sama-sama mengiyahkan. Oke, termasuk kesyirikan. Kenapa Pak itu termasuk kategori syirik? Oke. Adakah saat ini manusia yang mengaku sebagai Tuhan dan mampu menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya? Manusia mengaku sebagai Tuhan ada banyak, tapi yang mampu menciptakan tandingan langit, bumi dan seluruh isinya jelas tidak ada. Artinya apa Pak? Allah adalah mukhalafatun lil hawadis, berbeda. Kemudian manusia-manusia pengaku Tuhan, nah diantaranya ya, kalau kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah pernah membaca orang-orang ini ya, William Ben ini ternyata dia adalah yang memperkosa anak-anak di bawah umur, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini berasal dari Inggris. Kemudian Inki Kristo juga kemudian mengaku dirinya sebagai reinkarnasi Yesus ya. Ini kemudian manusia-manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan. David Seller, dia adalah waria ya, berpenampilan laki-laki kemudian menyerupai wanita dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nanti secara khusus boleh Bapak, ini manusia-manusia pengaku Tuhan. Jadi ada yang mengaku Tuhan. Coba ketiga orang ini, atau di Depok juga pernah Bu ya, Depok pernah kan Bu ya, siapa namanya? Musadek, iya ya, Musadek menjadi utusan Allah ya, menjadi nabi ya. Nah, karena itu kemudian mereka mampu mengungkapkan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, mengaku saja, tapi sifat ketuhannya kagak ada. Salah satunya tadi disampaikan, apakah dia mampu menciptakan langit dan bumi? Ternyata tidak. Oke, kemudian mengesahkan Allah dalam ketaatan. Di antara makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan ketaatan dalam menghalalkan apa yang telah Allah halalkan dan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Adakah di antara kita saat ini di mana saja yang padahal manusia itu kan ciptaan, makhluk yang membutuhkan sesuatu yang telah Allah siapkan. Dirinya nggak mampu untuk menjaga dirinya, mau mati saja nggak bisa ya. Nah, kemudian barang siapa mentaati selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, sedangkan dia mengetahui hal itu, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip Bu, ini prinsip Bapak. Adakah di antara kita saat ini, ya walaupun bukan kita Pak ya, atau siapa saja yang menetapkan hukum sesuatu yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Dan ini ternyata terindikasi mengingkari dirinya terhadap pernyataan dan pengakuan, pengikraran lisan dan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata ada ya makhluk lain atau selain Allah yang mampu untuk memutuskan, bahkan kemudian menandingi apa yang telah Allah tetapkan. Nah, ini ternyata terkategori syirik Pak. Syirik. Apa sekarang yang terjadi di tengah kita Pak? Yang haram dihalalkan, yang haram yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya Pak ya. Fakir membaca satu fakta kemarin di berita. Jadi di Solo itu dengan terang-terangan
sekitar ratusan setiap bulan, ratusan anjing ya, dipotong di sate dan kemudian pakai sop, dan itu terbiarkan ya. Udah jelas-jelas di dalam syariat diharamkan mengambil keputusan dan terbiarkan itu Pak, terbiarkan. Itu satu hal, belum lagi yang lain-lain ya, berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan dalam kemaksiatan ya Pak ya. Nah berarti itu indikator kesirikan, mengambil wilayah haknya Allah diambil oleh dia. Apalagi kemudian kalau kita berbicara tentang komunitas, menyepakati sesuatu secara community, padahal itu melanggar aturan Allah. Simpulkan oleh Bapak dan Ibu, kita muhasabah. Tuhan-tuhan kaum Yahudi dan kaum Nasara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah oleh Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini Allah gambarkan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Pertanyaan berikutnya, adakah yang terindikasi tokoh-tokoh di kalangan kita ya Pak ya, yang memutuskan perkara-perkara tidak berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan haram dan halalnya? Kalau masih ada, mari kita sama-sama renungi bagaimana jadinya kemarahan Allah terhadap komunitas. Nanti kita akan bacakan ada satu ayat Allah. Biarin aja Ustadz, itu kan urusan mereka yang memutuskan, kita kan rakyat. Boleh kita berkata begitu Pak? Coba nanti kita lihat bagaimana kemudian sikap Allah terhadap orang-orang, terhadap manusia yang mengatakan seperti itu. Baik, dari Adi bin Hatim, dia berkata, aku mendatangi Nabi SAW sedangkan pada leherku ada kalung salib yang terbuat dari emas. Maka beliau bersabda, hai Adi, buanglah berhala itu darimu. Dan aku mendengar beliau membaca ayat Al-Quran dalam surat Bara'ah At-Taubah ya, yang artinya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagaimana rob-rob Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka itu para pengikut tidaklah beribadah, tetapi jika mereka orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, mereka pun menganggap halal. Jika mereka orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka mengharamkan sesuatu untuk mereka, mereka pun menganggap haram. Jadi kesalahan seseorang yang paham tentang hukum-hukum itu tingkatannya berbeda ketika kemudian orang biasa ya, yang tidak terkenal, bukan tokoh, kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya berbeda. Maka kemudian ancamannya berat ketika ada para tokoh, ada penguasa kemudian memutuskan perkara tidak berdasarkan aturan Allah. Oke, kemudian apakah hari ini aturan yang diterapkan dalam kehidupan berasal dari manusia atau dari Allah subhanahu wa ta'ala? Mulai ini Pak Haji mulai panas nih. Kemudian yang kedua, di mana manusia berkumpul untuk membuat aturan? Bisa di masjid, bisa di kantor RT, kantor RW, bisa di kantor kecamatan. Terus kemana lagi Pak? Kantor wali kota. Terus lagi nih, di mana lagi Pak? Kantor gedung dewan. Nah ternyata ada juga Pak, bisa di sana juga. Catatannya apa Pak? Ketika memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa maunya Allah. Inilah gedung para Tuhan tandingan Allah. Sakit hati nggak Pak? Sakit hati nggak Pak? Jadi ketika aturan dan keputusan itu tidak berdasarkan maunya Allah, ngeri banget Pak, ngeri banget. Yang diputuskan untuk bagian orang banyak, untuk masyarakat banyak, oh itu ngeri banget Pak.
Kenapa? Karena di sana mereka membuat aturan yang tidak bersandar kepada apa yang telah Allah tetapkan atau yang telah Allah turunkan. Allah satu-satunya pembuat hukum, dan hukum Allah satu-satunya yang wajib ditaati. Innal hukmu illallah amaru alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Oke? Maaf. Setiap permasalahan hukum atau keputusan syariat atau peraturan dan taqadi atau berperkara selayaknya hanya diserahkan kepada Allah semata, bukan diserahkan kepada kehendak manusia yang sering berubah atau atas dasar pertimbangan maslahat atau madorotnya. Ya Pak ya. Ini mah jangan deh, karena ini kalau ditetapkan seperti itu ini pasti banyak madorotnya menurut ukuran manusia. Tidak boleh itu Pak ya. Oke, kemudian Allah Maha tahu yang terbaik untuk manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ansa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bagaimana dengan demokrasi? Apapun dimusyawarahkan, manusia ditempatkan sejajar bahkan lebih tinggi dari Allah dalam membuat aturan kehidupan. Pak, ini muhasabah. Andaikan yang diputuskan itu sesuai dengan hukum Allah, aman Pak, aman. Tapi yang dikhawatirkan jangan-jangan ada keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh saudara-saudara kita selain dari apa maunya Allah. Maka bagaimana tingkat tindakan kita mengingatkan mereka, ingat, supaya memutuskan perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berujung di tempat yang penuh siksaan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menjelaskan, "Huwa a'zamul zulmi," yaitu syirik adalah kezaliman yang besar. Beda Pak ya. Syirik meyakini dalam hati ada hukum yang baik selain hukum Islam, sehingga berpandangan memakai hukum Islam boleh, memakai hukum bukan Islam juga boleh. Itu syirik. Beda dengan kafir. Kalau orang kafir itu adalah meyakini ada yang lebih baik, lebih kompatibel, lebih relevan dari hukum Islam. Itu Pak ya. Kedua-duanya adalah zulmun. Oke. Kemudian orang kafir dan syirik disiksa di neraka selamanya. Kita tahu di surat Al-Bayyinah Pak ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ingat, syirik adalah kezaliman besar. Kemudian tempatnya di dalam api neraka. Kemudian tafsir surat Hud tadi, wala tarkanu berasal dari ar-rukun, yaitu artinya bersandar dan diam pada sesuatu serta ridho kepadanya, membiarkan kita kemudian tidak bergeming. Kemudian alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, yakni ahli berbuatan syirik dan maksiat, orang-orang yang kasar, yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat zalim dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Al-Fakir ingin menyampaikan, nah ini yang tadi Al-Fakir sampaikan terakhir, bahwa kita menyangka kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat biasa, sebagai jamaah, tatkala kemudian ya udahlah kita mah masyarakat biasa. Enggak Pak, karena Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terakhir Pak ya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil rabbana atihim di'fain minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, duhai, kiranya dahulu
Ketika di dunia maksudnya kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata pula, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini doa para ahli neraka yang dulu mereka ketika di dunianya melakukan ketaatan walaupun dalam kesalahan, sehingga mereka masuk ke neraka juga, Pak. Cuma kemudian mereka berdoa, gara-gara mengikuti Singanus, dia yang memutuskan, maka saya jadi masuk neraka. Ya Allah, timpakan 2 kali lipat kepada mereka. Baik, mari kita terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kepada kami menjauhinya. Janganlah engkau menjadikan samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita doakan mudah-mudahan Allah menganugerahkan pemimpin yang akan melindungi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kajian subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama uraian dari kita. Untuk selanjutnya, untuk supaya lebih jelas kalau mau ditanyakan, ada waktu untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Silahkan ada yang bertanya. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silahkan Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan langsung aja. Di dalam kehidupan ini ada yang tidak pasti dalam pernyataan hukumnya, baik dalam Al-Quran, itu abu-abu. Nah, bagaimana sikap kita? Karena di dalam Al-Quran tidak tegas. Nah, misalnya ada yang merokok. Rokok itu mubah, tapi ada yang mengharamkan. Katanya itu pendapat para ulama, misalnya kayak gitu. Dan gimana sih kalau sebetulnya itu? Sampai sekarang masih tetap ada yang melaksanakan aktivitas itu. Kemudian di neraka itu tadi menyampaikan ada doa orang ahli neraka. Gimana wujudnya doa mereka itu? Apakah sebetulnya Allah sudah punya ketegasan dalam menyiksa orang yang demikian? Tapi karena diangkat bahwa ahli neraka pun berdoa, sebetulnya doanya diijabah atau bagaimana Pak Ustadz? Kan kita kan padahal itu sudah hari yang semuanya menerima. Nah, udah terakhir, tidak ada lagi mempan apa-apa gitu. Yang kedua, yang ketiga, di DPR itu kan banyak orang Muslim juga. Tapi kalau ada hukum yang menurut kita sebagai pandangan orang Islam ternyata itu bersalahan dengan, singkat tadi kan banyak ada gambarnya gedung DPR yang sepertinya melawan hukum Tuhan. Nah, negara kita kan bukan negara Islam, negara yang tidak. Terus gimana sikap kita sebagai masyarakat melihat itu? Yang konon kita juga tidak mau mengikuti sebetulnya, tapi udah jadi hukum, udah jadi produk hukum. Kemudian dalam kehidupan yang keempat, sehari-hari ini kan dengan ketegasan tadi bahwa orang yang beriman udah jelas, mudah, ringan menerima hukum, perintah, dan jelas menjauhi larangannya. Tapi kita lihat di kalangan kita umat ini, kan kita tidak bisa menggariskan, oh dia tidak beriman.
Tapi dia tidak melakukan seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana sebetulnya ini pemahaman kita dalam kenyataan kehidupan itu? Kan kita juga tidak boleh menuduh, oh tidak beriman dia. Saya kira begitu aja Pak Ustaz, mohon maaf nih agak banyak poin kan mewakili aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nomor 1 apa Pak Haji? Sampai lupa ya. Banyak kan. Apa Haji? Rokok. Rokok, baik. Bapak sekalian, kan hukum syariat itu ada 5 Pak ya, yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukumnya. Dan kemudian sudah ditetapkan di dalam syariat sikap kita sebagai seorang mukmin, mana yang harus kita laksanakan supaya menjadi ibadah, mana yang harus kita tinggalkan supaya jadi ibadah. Ya, ya. Nah, tentang rokok lah, ini kan termasuk kategori hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Adapun kemudian ulama mazhab berbeda pandangan dilihat dari sisi ad-darurah, kemadorotannya. Ada yang kemudian sampai mengharamkan, ya kan? Kemudian ada tingkatnya tetap makruh. Mengharamkan kenapa? Karena tingkat bahayanya, gitu. Nah, tentang hukum yang menurut jumhur ulama tentang rokok ini tetap hukumnya makruh. Ya. Nah, supaya kemudian kemadorotan itu tidak dialami ya oleh kaum mukminin, maka satu hal yang ini ada implikasi. Makanya peran tadi Al-Fakir sampaikan sama dengan miras, peran dari yang memutuskan dalam aplikasi ya, aplikasi pelaksanaan aturan itu. Siapa yang memutuskan? Kodi representasinya adalah negara. Makanya mudah saja sebetulnya kalau ada kemauan, negara tinggal memutuskan hal-hal yang penuh dengan kemadorotan dihilangkan. Tidak boleh kemudian diedarkan di tengah-tengah masyarakat supaya kemudian tidak terkena imbas dari kemadorotan itu. Nah, karena sekarang itu tidak ada kebijakan dan aturan yang mampu untuk menghilangkan, mau untuk menghilangkan pabriknya, maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini tetap berjalan gitu. Kenapa? Karena kesalahan yang memutuskan. Sebetulnya mudah saja, sudah aja ditutup gitu ya. Kan itu Pak Haji ya, ditutup aja. Makanya kita tidak bisa dan tidak akan mampu berpikir kondisinya udah begini Ustadz gitu kan, gimana gitu ya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya ini bukan kolaborasi, harus bersinergi. Ulama, kemudian para mujtahid, ahli fikih dengan negara. Baru kemudian itu tidak akan para mujtahid berbeda pendapat. Ya sudah, kalau ini dianggap madorot, hilangkan saja. Apalagi kemudian yang haram Pak ya. Sampai sekarang kemudian pabrik miras memang sudah ditutup, enggak. Nah, ini yang pertama Pak Haji. Jadi intinya adalah hukumnya tetap menurut jumhur ulama tetap makruh. Tapi bagaimana kemudian tindakan selanjutnya supaya yang makruh itu hilang? Karena apa? Karena kemadorotannya lebih banyak, dihilangkan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin Ustaz kemudian doa mereka apakah dikabulkan wong adanya di neraka gitu ya, mereka sama-sama sudah masuk menjadi bagian dari ahli neraka. Gini Pak Haji, ayat ini ternyata setelah Al-Fakir lihat dalam tafsirnya, ini Allah gambarkan betapa dampak dari keputusan ya, yang menyimpang dari apa yang telah Allah tetapkan itu ya, itu berimplikasi besar, apalagi yang berposisi sebagai pemangku keputusan. Makanya berhati-hatilah ya, hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menjadi pemutus perkara
Ya, ini Pak Haji mungkin sudah nyalonkan sekarang jadi anggota dewan. Hati-hati Pak Haji. Kalimat yang terucap, catatan keputusan yang menjadi undang-undang, maaf, itu akan berhati-hati, maksudnya itu akan berimplikasi dunia akhirat, dan orang yang mengikuti keputusan itu akan juga kena dampaknya. Kan kasihan Pak. Sekarang apa sih tugas kita hidup di dunia itu? Kan persiapan untuk kematian kita. Kenapa sih harus memutuskan perkara yang menyimpang dari Allah, kan gitu Pak ya? Apa sih untungnya, kan gitu Pak ya? Maaf, lagi-lagi kemudian orientasinya bisa jadi kemudian urusan dunia. Sebetulnya mudah saja. Nah makanya kemudian berhati-hatilah Bapak memilih orang-orang yang akan memutuskan perkara. Itu akan berdampak ke kita. Kalau bahasanya Pak Haji, 1 detik kurang dari 1 menit kita memutuskan berdampak 5 tahun. Padahal bukan hanya 5 tahun deh, sampai akhirat. Gitu ya. Makanya berhati-hati. Dan pesan Al-Fakir kepada para calon ini, wah calon Ustaz juga, para calon anggota ini, tolong ketika memutuskan perkara itu tolong merujuk pada apa maunya Allah, bukan maunya orang-orang yang selain Allah lah, Pak ya, supaya kemudian tidak berimplikasi kepada dirinya dan tidak berimplikasi kepada orang lain. Itu kemudian yang ketiga tadi apa Haji? Oh iya betul. Baik. Masa kita nuduh kepada orang, ini dia melakukan maksiat berarti tidak beriman nih, gitu kan Pak ya? Jadi kan kata Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, orang yang beriman itu adalah setiap hal yang telah Allah putuskan, setiap hal yang telah Allah perintahkan maupun yang telah Allah larang, orang-orang yang beriman itu tidak bergeming. Sudah dia katakan sami'na wa ata'na. Mau menyengsarakan secara fisik di dunia ataupun kemudian membahagiakan, karena ini dari Allah itu Pak ya. Nah ketika kemudian belum sampai ke arah sana, maaf tadi dikaitkan dengan yang ada di Jakarta sana Pak ya, kan banyak orang-orang yang berimannya, betul, makanya kita harus ingatkan, karena itu saudara-saudara kita. Tolong deh kemudian ketika kemudian menentukan, memutuskan sesuatu itu supaya kemudian dilandasi dengan apa yang telah Allah tetapkan. Yang tidak ditetapkan atau yang diharamkan oleh Allah jangan diputuskan, itu kan maksudnya untuk menjadi sebuah aturan. Nah ini karena apa Pak? Karena kemudian orang-orang yang beriman itu kata Allah ini bukan kita, tapi kan fakta bukan menjadi dalil bagi kita. Dalil itu dari Allah. Kenapa kemudian orang yang beriman mengaku dirinya apalagi sebagai seorang ustadz, kiai, haji lagi, kiai haji, tapi kok saat memutuskan, saat menjadi pemimpin gitu, kok tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan indikasi yang Allah tetapkan. Bahkan kemudian dulu awal-awal tahun 90 ada guru saya kemudian menjadi salah seorang yang di sana itu. Jadi ketika kemudian menyampaikan satu dalil, woi, ini bukan di masjid, itu ya, maksudnya jangan mengeluarkan dalil. Kan sayang Pak ya. Nah oleh karena itu kenapa Pak? Karena di sana itu yang dirujuk bukan apa yang menjadi maunya Allah, yang dirujuk adalah apa maunya yang punya wewenang dan punya uang. Nah inilah kemudian satu fakta Pak. Jadi ketika kita berbicara tentang hal apa yang telah Allah tetapkan, maka kemudian hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang mengikrarkan dirinya ketika Allah memerintah dan Allah melarang, dia katakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Ketika ada yang menguntungkan, nah ini mah beda lagi nih, nanti dulu deh kita diputuskannya, jangan sesuatu yang kemudian menjadi perkara yang mubadir katanya gitu kan. Nah oleh karena itu Pak Haji, ini satu pertanda lah, satu pertanda. Jadi banyak hal yang harus kita wanti-wanti dalam melakukan. Ketika kemudian ada saudara-saudara kita, tapi kok
berbeda gitu kan, indikasinya bukan seperti orang yang beriman. Masa kemudian kita nuduh dia tidak beriman? Bukan tidak beriman, dia belum sesuai dengan apa yang telah Allah kriteriakan menjadi orang-orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Kan satu saja cirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sami'na wa ata'na. Yang kelima, tadi yang empat apa sih? Udah gitu ya. Baik, Bapak sekalian, itulah satu simpulan ya, satu simpulan. Jadi ketika kita berbicara mana hak wilayah kita, mana hak wilayah Allah, karena sesungguhnya Allah menetapkan segala sesuatu dengan Islam itu semata-mata karena kasih sayang Allah kepada manusia. Sekali lagi, Allah tidak memiliki kepentingan apapun. Berbeda ketika manusia memutuskan apapun, pasti ada kepentingan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian sikap kita sebagai orang yang beriman? Jadilah orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang telah Allah tetapkan. Jadi ketika Allah mengkriteriakan orang-orang yang beriman, setiap hal yang Allah perintahkan dia katakan samina wa atona. Kemudian ketika Allah memerintahkan untuk menjauhi larangan-larangannya, dia pun kemudian mengatakan samina wa atona. Sudah Pak ya? Cukup Pak ya? Baik Bapak Ibu rahimakumullah yang masih ada di majelis ini, mari kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita bahas dan telah bincangkan barusan semata-mata ini adalah menggambarkan bahwa kita dalam kondisi saat ini untuk senantiasa bermuhasabah apa yang telah terjadi di masa lalu, untuk bagaimana kita melaksanakan hal-hal yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan keberkahan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimna wa firina wa maulana Muhammad sallallahu radallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم. اللهم اشدد وطأطق على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعان لهم يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونمسي عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai kita di ujung acara. Kepada Ustadz kami dari DKM Mahmud Hakim mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Ustadz selalu diberikan sehat dan berkah dan selalu untuk memberikan